Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina kitabnya itu Ahmadiyah yang ada di Kuningan Manisol itu sesat menyesatkan itu kitabnya Tazkirah ya, tapi di dalamnya itu mengutip-ngutip daripada Al-Quran ya. Tazkirah itu sesat menyesatkan. Saya punya saudara di Manisol desa Mesin, waktu ke rumah saudara itu melewati masjidnya ada di sebelah kanan, masjidnya bagus, cakep, kayak orang di Mustafa versi miliknya. Saya kira itu masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata beberapa tahun kemudian ketika silaturahim dari ke saudara, masjid itu disegel. Masjid itu disegel. Ternyata cerita masjid itu masjidnya Ahmadiyah. Ahmadiyah punya kitabnya Tazkirah ya. Jadi yang mengambil simbol-simbol Islam itu tidak boleh ya, tidak boleh. Maka seperti itu. Kita pertemuannya kitab sucinya adalah Al-Quran. Dulu Allah yarham Gus Dur itu pernah membuat statement itu Al-Quran itu perlu direvisi kayak undang-undang dasar. Wajar undang-undang buatan manusia direvisi, tapi Al-Quran perlu atau tidak direvisi? Tidak. Tapi Gus Dur punya statement
untuk merevisi Al-Quran. Orang kalau bermain cuma tekstual, anggap Gus Dur itu sesat. Tetapi dalam kaidah usul fikih mafhum mukhalafah itu apa? Gus Dur mengatakan demikian ternyata membuat pancingan kepada umat Islam yang jauh dari Al-Quran, yang tidak pernah membaca Al-Quran, yang tidak pernah baca Al-Quran, pada saat itu langsung sibuk dengan Al-Quran. Ternyata mafhum mukhalafah itu begitu. Statementnya revisi Al-Quran perlu. Wah, sesat Gus Dur. Mana ada Al-Quran harus direvisi apa undang-undang. Ternyata mafhum mukhalafahnya begitu. Seperti halnya yang kedua ketika Allah yang harus statementnya Gus Dur yang kedua itu ingin mengganti kalimat Assalamualaikum dengan kalimat selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita punya fadilah kalimat Assalamualaikum, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, tetap sama kalimatnya Assalamualaikum. Dan itu adalah doa. Tapi Gus Dur statement demikian diganti. Karena apa? Karena sesama Muslim sudah jarang lagi mengucapkan kalimat salam. Dan yang lebih lagi, ketika diucapkan salam, banyak yang menjawab salamnya dengan yang keliru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sering kita sampaikan yang benar, yang baik, yang betul adalah Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Kenapa? Ketika Assalamualaikum itu ada as. Itu kalau dalam kaidah ilmu tajwid alif lam syamsiyah, ya kan? As salam, assalam. Tetapi dalam ilmu nahwu itu asnya itu adalah ismul ma'rifah. Maka ketika saya mengucapkan Assalamualaikum, maka jawabnya dengan ismul ma'rifah juga Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi saya mengatakan doa daripada Allah supaya memberikan keselamatan, dan itu jelas datangnya dari Allah, maka yang jawabnya pun tetap sama. Itu adalah keselamatan dari Allah. Tetapi kalau Waalaikumsalam itu ismul nakirah. Kalau dalam kaidah tajwid itu alif lam qamariyah, ya. Enggak ada alif lamnya malahnya. Makanya itu tidak jelas. Kalau disebutnya Waalaikumsalam, maka tidak jelas itu keselamatan datang dari mana? Datang dari Allah atau datang dari siapa? Tetapi ketika Waalaikumsalam, maka itu datangnya keselamatan dari Allah. Saya itu saya maaf ya, kapaan apa Waalaikumsalam itu. Yang penting saya sudah kasih tahu ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kita sampaikan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir bihi ma'as-safatil kiramil barara, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'atta bihi wa huwa 'alayhi syarrun lahu ajran, muttafaqun 'alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu orang yang membaca Al-Qur'an dengan mahir, dengan pandai, bacanya itu tartil, bacanya itu sesuai dengan makharijul huruf, enggak ngejar target, yang penting selesai, khatam, 1 juz, pandai 2 juz, enggak. Tetapi dia bacanya tartil, dia bacanya sesuai makharijul huruf, dia sesuai dengan tajwidnya, ma'as safaratil kiramil barara. Maka dia di akhirat nanti bersama para malaikat yang dimuliakan Allah. Maka dalam tafsir lain disebutkan orang yang mahir dan pandai ini, dia seperti malaikat yang ketika malaikat memindahkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia, ya, ketika terjadinya peristiwa nuzulul Quran. Dia seperti malaikat yang membawa Al-Quran dari Lauhul Mahfuz
saya baca Al-Quran yang sesuai dengan faedahnya, maka seperti itu kemuliaannya, keutamaannya. Tidak mengejar target selesai, tetapi sesuai dengan faedah-faedah yang ada di Al-Quran. Panjang pendeknya. Beda panjang akan beda arti. Beda penyebutan, beda arti. Bahasa Arab begitu, ya. Ketika contoh misalnya of, kul, pakai of, kul, itu artinya katakanlah, ya, kul. Tapi kalau nggak pakai of, kul, itu makanlah, makan. Ya, ini mau suruh makan, tapi mau suruh ngomong. Jadi makharijul hurufnya itu akan menentukan daripada arti daripada ucapan itu. Kul, katakanlah. Kul, ucapkanlah. Kul, pakai of, ucapkanlah, katakanlah. Kul, pakai kaf, itu berarti makanlah. Jadi akan berubah arti dan makna. Panjang pendeknya pun seperti itu. Banyak yang lainnya contoh. Tapi orang-orang yang membaca Al-Quran yang terbata-bata, kita yang baca Al-Qurannya, ya, yang tahu kita kadar kemampuan kita baca Al-Quran, ragu-ragu, syakun, ya tak ada, terbata-bata, nggak selesai, satu juz, satu ain, nggak masalah. Dan itu orang yang tak ada, orang yang terbata, orang syakun, dia terbata-bata, dia ragu-ragu, dia pelan-pelan, tetapi yakin dengan bacaannya, walau ajran, maka baginya adalah 2 pahala. 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala dari bacaan Al-Qurannya yang dia baca. Yang kedua adalah kesungguhan dia belajar baca Al-Quran. Tetap dia walaupun dapat ajran 2 pahala, tetap tidak sama dengan orang yang mahir ketika baca Al-Quran. Jadi sekali lagi tidak ada kerugian kesia-siaan orang yang membaca, mempelajari daripada Al-Quran. Baca walaupun terbata-bata. Kalau belajar sudah usia lanjut, maka seperti mengukir di atas air. Baku nggak bisa. Air. Bagaimana yang di atas air? Nggak bisa. Di atas baku masih bisa. Di atas air. Sekarang diajarin bacaannya di hari jelas, besok nggak jelas. Ya. Baca ikhfa samar. Ikhfa itu samar. Ya. Besoknya lagi nggak samar. Ya. Itu job itu dengung, ya, dengung. Ada yang dengung, ada yang tidak dengung. Yang dengung apa hurufnya? Itu dong. Huruf itu dong. Digunakan itu apa? Kan banyak Quran kita. Hah? Enggak hurufnya. Hah? Huruf itu ada berapa? Ya, mim, nun, waw, yang, mu. Kalau idgham itu bacanya berarti dengan dengung dimasukkan. Kalau idgham bila guna tanpa dengung, ada berapa huruf? Apa? 2. Sin. Enggak berapa huruf dulu? Ada berapa? 2. Lam, ro. Dalam bila kita tidak lagi ada lagi ya seperti itu. Maka bacanya walaupun kita terbata-bata, ragu, maka tetap dapat dua pahala, tetapi tidak akan sama dengan orang yang mahir.
zalim. Zalim itu buat ta'u syai'in laysa fi mahalli, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dia baca Quran tetapi dia sering buat zalim. Baik itu zalim ketika terhadap dirinya atau orang lain atau kepada kitabnya. Ketika dia melihat Al-Quran ada di tempat yang tidak baik, dia biarkan saja, harusnya di tempat yang mulia. Ada orang yang baca Al-Quran tetapi buat dirinya sendiri, dia tidak dapat ridho dari Allah. Siapa orang itu? Tiap hari dia baca Al-Quran, tiap hari dia di pojokan murojaah, one day one juz, one day one ayat. Ya, masjidnya membutuhkan seorang imam, padahal dia itu ahli Quran, bacaannya bagus. Ketika disuruh imamin, mas imamin, ada imamnya, jalanin aja, biarin ngalahin aja. Maka orang itu ya pakai hemat buat dianya sendiri, tetapi bukan buat orang lain. Manfaat buat dirinya, tetapi bukan manfaat buat orang lain. Masjidnya butuh, imamnya nggak datang, dia bacaannya bagus, dia bacaannya sesuai dengan kaidahnya, tetapi nggak mau disuruh jadi imam, misalnya. Maka itu hanya untuk dirinya sendiri, pakai hemat buat dirinya sendiri, manfaat buat dirinya sendiri. Maka orang itu kata ulama tidak dikategorikan nanti yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang baca Al-Quran tetapi tidak menambah kebaikan dalam dirinya, ya, tidak menambahkan kebaikan dalam dirinya. Padahal kita hidup itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka yang tidak menambahkan kebaikan dari dirinya, maka orang itu tidak akan mendapatkan keridhaan daripada bacaan Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, kita pernah sampaikan wa'ala Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan daripada orang yang Al-Quran yang masalah mukmin alladzi yaqra'ul Quran masalah rujah bil hattayyib wa ta'am hattayyib wa masalah mukmin alladzi la yaqra'ul Quran kama sayyid tamrah la rihalaha wa ta'amha hun wa masalah nafiq alladzi yaqra'ul Quran masalah hayna la hattayyib wa ta'amha hun wa masalah nafiq alladzi la yaqra'ul Quran kama sayyid anjilah laysa lahu wa ta'amha hun mutafaqun alaih. Dari rumus al-Asy'ari perumpamaan kita ini kan orang beriman bukan? Beriman, yakin kayak kita orang beriman, bukan sekedar orang Islam, tapi kita beriman. Maka perumpamaan orang yang beriman itu, orang mukmin itu kalau baca Al-Quran maka seperti buah mutruja yang baunya harum rasanya enak. Orang beriman kalau baca Al-Quran itu seperti buah mutruja, buahnya harum, kalau dimakan manis enak. Kira-kira buah apa? Di luaran buahnya harum. Jeruk, ya. Jeruk kan sebelum dimakan sudah kecium bau jeruknya. Tapi mau dites itu jeruk suka. Apa durian? Gimana? Durian enggak. Ya. Mutruja itu seperti buah jeruk. Baunya harum, wanginya harum, tapi ketika dimakan manis. Tapi mayoritas orang itu suka. Maka perumpamaan orang yang beriman kalau baca Al-Quran seperti itu, ya. Kemudian perumpamaan orang yang beriman tapi nggak suka baca Al-Quran seperti sebuah tamroh, nggak ada wangi, nggak ada harum, tetapi dimakan manis. Orang beriman, kan beriman, nggak pernah baca Al-Quran. Baca Al-Qurannya Ramadan setahun sekali, ya. Itu seperti buat tamroh. Tamroh itu apa? Buah yang lagi alaha, nggak ada wangi, nggak ada harum, tetapi kalau dimakan manis. Buah apa itu? Kurma. Tamroh itu kurma. Kurma itu ada wangi enggak? Ada. Tapi kalau dimakan manis. Ya Pak Haji. Betul.
Ya seperti itu. Orang beriman yang baca Al-Quran dengan orang yang beriman yang nggak pernah baca Al-Quran, udah tahu dia nggak bisa, nggak mau ngaji Al-Quran, ini repot. Udah tahu dia bacanya nggak bener, kagak mau ngaji. Karena saya kan, mohon maaf, misalnya saya kan lebih pinter, saya kan lebih ini, saya kan lebih ini. Padahal baca Al-Qurannya lagi cintailah itu orang Arab, karena aku adalah orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan nanti di surga itu orang bicara dengan bahasa Arab, bukan bahasa Suryani, bukan bahasa semut, rame, mama kufan, tapi nanti di alam kubur orang itu berbahasa sesuai dengan bahasa di dunia. Nanti Pak Haji, insya Allah kita semua masuk surga bisa bahasa Arab. Tanpa harus les dulu. Nggak bisa, nggak belajar. Enggak. Nanti yang bahasa Arabnya yang di surga bahasa Arab. Dan perumpamaan orang munafik yang baca Quran itu seperti buah, seperti raihana, buah musailan. Jadi buah thayyib, wangi, bagi, tapi kalau dimakan pahit. Orang munafik perumpamaannya kalau dia baca Al-Quran, ya, itu seperti raihana. Raihana semacam sayuran. Kalau wanginya ini ada wanginya, thayyib atau al-hamur, tetapi pahit kalau dimakan. Kira-kira apa itu? Ya? Buah apa sayuran? Yang pare nggak ada wanginya. Kalau dimakan pahit, tetapi nggak ada wanginya. Pare nggak ada wanginya. Ini ada wanginya, ada harumnya. Kalau dimakan pahit. Oh ini, tersebut. Daun. Dalapan betul. Berbayar wanginya, nggak ada. Yang wangi, tapi kalau dimakan belum wangi. Ya, belum wangi. Wangi kan itu belum wangi ya. Daunnya pewangi itu wangi, tapi kalau dimakan baik. Itu orang munafik. Dan orang munafik yang nggak baca Al-Quran seperti buah hanzalah, nggak ada wangi, nggak ada harum, dimakan juga pahit. Apa tadi? Apa tadi? Lencah. Ya, hanzalah itu lencah. Kagak ada wangi, kagak ada harum, tapi kalau dimakan pahit. Itu mutafaqun alaih. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yaqul bi hadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi al-akharin." Dari Umar bin Khattab, sesungguhnya Allah Taala mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan derajat kaum dengan yang lainnya. Ini hadis ini asbabul wurudnya, yaitu ketika Umar bin Khattab. Jadi begini, satu kaum, satu golongan atau seorang itu akan diangkat dengan kemuliaan Al-Quran. Ya. Asbabul wurudnya hadis ini, ketika Umar bin Khattab itu menjadi khalifah, ada seorang utusan yang diputus oleh Umar bin Khattab. Namanya siapa tuh ya? Nafi bin Abdul Ansari. Nafi itu ketika ditanyakan oleh Umar, "Wahai Nafi, siapa yang akan menggantikan engkau di kota Usul ini setelah engkau pergi?" Kemudian sahabat Rasulullah, sahabat Umar ini, Nafi ini menjawab, "Yang akan menggantikan aku ini ya khalifah adalah Abul Abza." Abul Abza, sampai kaget itu Umar. Abul Abza yang akan menggantikan engkau untuk memimpin kampung ini? Iya, Abul Abza, kata
Nabi Abu Abdi itu hafizul Quran, ahli Quran. Kemudian dia ahli faraid. Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi, yaitu tadi innallaha yarfa'u bihadzal kitab, Allah itu mengangkat sekelompok atau golongan dengan Al-Quran dan memuliakan Al-Quran dan merendahkan yang lainnya. Seorang budak yang tidak ada harganya, pada zaman itu kan budak ada harganya, yang tidak ada harganya budak itu diperjualbelikan karena dia cinta Al-Quran, karena dia orang ahli Quran, karena dia hafal Al-Quran, maka diangkat derajatnya dengan Al-Quran itu menjadi apa? Menjadi utusan untuk memimpin satu kampung, karena dia cinta Al-Quran. Maka kata hadis yang lain, innallaha ahlina minan nasi, Allah itu mempunyai keluarga nanti dari manusia. Manhum ya Rasulullah, siapa keluarganya Allah itu nanti di akhirat? Hum ahlul Quran wa khasatuhu. Keluarganya Allah itu yaitu ahlul Quran, orang yang baca Quran, orang yang gemar baca Quran, orang yang senang dengan Al-Quran. Wa khasatuhu, dan mereka itu adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Silakan minum Pak. Dari hadis lain, dari Mu'adz bin Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah alladzi laysa fi jawfi syai'un min al-Qur'an al-baitil harbi. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang yang di dalam dirinya, di dalam dadanya, di dalam jiwanya tidak ada sedikit pun daripada Al-Quran, maka seperti rumah kosong. Al-baitil harbi. Maksudnya apa? Yang pertama, nggak ada satu ayat pun dari Al-Quran yang nggak dia hafal. Tapi insya Allah semua ini hafid Quran semua kan? Kulhu apa ya? Apa daripada sama alladzi fi alladzi laysa fi jawfi syai'un min al-Quran di dadanya, di jiwanya, di hatinya nggak ada Al-Quran, maka seperti rumah kosong. Yang pertama maksudnya, kata ulama ini, nggak ada satupun dia ayat di dalam Al-Quran yang dia hafal. Kulhu nggak hafal, misalnya, tapi nggak ada. Insya Allah hafal semua. Yang kedua, nggak pernah baca Al-Quran. Maka kemarin kita sampaikan, rumah yang nggak pernah dibacakan Al-Quran, maka seperti rumah di kosong. Begitupun jiwa, dada, hati yang nggak pernah dibacakan Al-Quran, di dalam hati jiwanya seperti rumah kosong. Ya, Allah Alhamdulillah. Ada yang nambahin? Terakhir ini ada satu lagi. Wahai Abbas radhiyallahu anhu, supaya menyemangati kita untuk Al-Quran, kala Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanun. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran itu, falahu hasanun, maka baginya adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha. Setiap kebaikan itu dibalas 10. Wala aqulu alif lam mim harfun. Tidak dikatakan alif lam mim yasin alif lam ra kaf ha ya itu satu huruf, walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Kalau alif lam mim berarti tiga huruf, berarti berapa kebaikan? Wal asru wal hasanatu bi asri amsalha. Setiap satu kebaikan dibalas menjadi 10 kebaikan. Maka kalau alif lam mim itu tiga huruf, berarti 30 kebaikan. 10 kali 3. 10 kali 10 kali 3. Banyak
Fatihah yang menjadi rukun di dalam sholat itu kita baca dari mulai bismillah sampai waladhdallin itu berapa huruf? Pernah itu? Al-Fatihah 7 ayat berapa huruf? Pernah itu? Hah? Sekian jawaban itu saya itu 129 huruf kali 10 berapa kali? Itu dong. Nah itu fadilahnya keutamaan. Jadi bernilai semua. Rohim yang tahu Pak Rohim itu. Rohim. Yang baik. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita perlu berhitung. Al-Quran itu ada 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Berapa huruf? Kami lupa itu. Itu kalau global 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Berapa huruf? Oh, miliaran. Maka itu orang yang sepakat sama 30 juz. Lucu kemarin ada reporter Antv ketika mensyuting tentang tahfidz Quran. Alhamdulillah ini anak didiknya sudah hafal 35 juz. Ini berarti nih reporternya dua kemungkinan, orang kafir apa orang Islam yang kagak. Alhamdulillah nih anak kecil ini umur 12 tahun sudah hafal 35 juz. Saya yang nontonnya kaget ya. Waduh, Al-Quran versi keluar mana ini ya. Semuanya sepakat 30. Tapi orang luar Islam juga banyak tahu Al-Quran 30. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman tembak maka kita kenapa selalu berkumpul dan di dalamnya dibacakan Al-Quran, walaupun tidak semuanya dari juz pertama sampai akhir juz, tapi diambil surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu. Ternyata memang ada fadilahnya. Kayak Abu Hurairah, "Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasma'una kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa humul malaikah." Jadi bila sesuatu kaum kelompok majelis berkumpul, kemudian dalam perkumpulan itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bacakan firman-firman Allah, maka akan turun di tengah-tengah mereka alaihimus sakinah, yaitu ketenangan di dalam perkumpulan itu. Wa ghasyiyatuhum rahmah, kemudian diliputi oleh kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Wafat mulal malaikat, kemudian dinaungi oleh malaikat, wadul fi ma'indah, kemudian disebutkan di para malaikat tentang orang-orang itu. Disebutkan ini bulan ini baca Al-Quran di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang kita kalau beli Al-Quran harus hati-hati ya. Ada terbitan dari mana itu yang tidak sesuai, ada itu ya. Ada pengurangan, ada keliruan, termasuk di fotokopiannya Fatihul Haddad itu ya, ketika baca surat Al-Baqarah yang terakhir ya, ada kan ayatnya yang terakhir harusnya lafaznya itu tapi waktunya Allah itu ada. Saya kalau dibaca itu
Lagi baca megang itu lupa mau coret, tapi kan banyak yang coret nanti itu. Ya. Banyak yang coret. Itu sadar atau tidak jemaah di Suratul Hadid ayat terakhir surat Al-Baqarah juga. Ya, sambil saya mikir di ayat ini buat sebenarnya. Nah, kalau masalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu hasibukum billah fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Yang benar, wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Itu tertulis wa huwa 'ala. Ya. Benar kan? Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u. Yang benar, wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Wallah di situ tertulis wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Walaupun dhamir huwa itu kembali kepada Allah, tetap itu tidak boleh berubah. Yang benarnya wallah. Kan sekalian ya, kalau baca Latin lihat itu pasti ada tertulis di situ. Yang benar wallah tertulisnya wa huwa. Oke. Ya. Waalaikumsalam. Ini kan kalau baca awalnya setiap tahun 10 kebaikan. Kalau banyak lagi gimana Pak? Dosa atau gimana Pak? Kalau niatnya belajar nggak ada dosa. Justru dibalas sama Allah tadi. Ya, jatabak bahwa yang ta'ata bahwa syakun, dia bacanya ragu, dia bacanya gemeteran, dia bacanya panas dingin lah, katakanlah syakun, ragu-ragu, apalagi dilihatin orang, di sampingnya ada orang terbata-bata, nggak ada dosa. Malah dia diganjar ajron 2 pahala. Pahala pertama dari bacaan dianya, pahala yang kedua karena kesungguhan dia belajar baca Al-Quran. Jadi yang jadi dosa itu yang kagak mau belajar, merasa dirinya pinter. Saya nemuin orang, nggak usah sebutin namanya, sebutin orang merasa dirinya pandai baca Al-Quran. Ketika di hadapan saya baca Al-Quran antara langit dan bumi, ya. Tapi nggak mau ngaji, ada gitu. Jauh misalnya. Oh, Pak Turman biarpun terbata-bata. Belajar. Jadi gitu. Jadi baca Al-Quran niatnya belajar, tetap kita mendapatkan walaupun salah, walaupun ragu, terbata-bata, tetap dapat pahala 2 itu yang dimaksud. Tapi jadi dosa kalau kagak mau Belajar. makanya jangan malu lah belajar baca Al-Quran. Kita di sini kan ada masternya, yaitu Nawir, ya belajar. Saya masih belajar, saya itu masih belajar. Jadi nggak ada. Belajar itu wajib, hasilnya sunnah. Belajar itu wajib, hasilnya bagaimana Allah. Kita mau paham besok kita paham lagi, sekarang nggak paham besok nggak paham lagi. Udah, yang penting kita niatnya belajar. Insya Allah. Ya, Allah Alaihi. Maka kalau kita sudah belajar baca Al-Quran sesuai dengan bacaannya, boleh kita mencoba untuk daripada menghafalkan daripada ayat-ayat surat-surat yang ada di dalam Quran. Ya, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qara'a bil ayatayn min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin kafatahu muttafaqun alaih. Siapa orang yang membaca 2 ayat akhir daripada surat Al-Baqarah pada waktu malam sebelum tidur, maka dia telah tercukupi dari apa?
ternyata tercukupi dari sesuatu yang tidak baik, dari mimpi yang tidak baik, dari sesuatu yang membuat dia madarat ketika bangunnya atau di dalam tidurnya. Apa surat akhir di surat Al-Baqarah itu ketika mau tidur? Apa? Bayu. Ini tadi. Kalau panjangnya dari billahi mafid itu panjangnya. Kalau pendeknya amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Semuanya hafal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita panjangnya dari billahi mafid samawati wa mafid al-ardh. Itu dibaca ketika di malam hari, apalagi mau tidur. Maka kalau tahu maka akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga daripada sesuatu yang membuat dia teraniaya, membawa dari mimpi atau dan sebagainya, sesuatu yang tidak baik, tidak diinginkan pada malam hari itu. Maka bacaan surat ayat terakhir surat Al-Baqarah itu mencukupi. Ikhtilaf itu ada ulama yang sepakat mengatakan 6.666 ayat. Untuk ayatnya, kalau semuanya sepakat Al-Quran itu 30 juz. Yang ikhtilaf itu di ayatnya, ya, di ayatnya. Ada yang 6.656. Jadi ada yang khilafnya bedanya di ayatnya. Cara mainnya dia punya penjelasan sendiri, kayak surat Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah. Bismillah itu ada yang mengatakan bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tetapi ada yang mengatakan Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Kita Imam Asy-Syafi'i kalau sholat tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Hambali Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya Bismillah. Imam Hanafi Bismillah, Alhamdulillah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seperti itu perbedaannya. Jadi dia punya cara pandang masing-masing tentang ini ayat berapa ayat dalam setiap suratnya. Maka itu soal kalkulasinya aja. Tapi semuanya tidak mengurangi daripada jumlah 30 juz di dalam Al-Quran. Kan di Mekah begitu imam ini, ya. Bismillahnya di sil, ya. Betul. Tapi kalau dia datang ke Indonesia, Bismillahnya di jalan. Kalau menghormati madhab yang dipakai di kawasan Asia. Nah, kemarin kan yang perlu kita lihat di YouTube itu Abdurrahman As-Sudais, ya kan, menteri Imam Haramain, bahkan direkturnya ketika imamin di Istiqlal sholat Jumat, apa? Dia tetap baca Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun itu sudah terjadi oleh para imam-imam terdahulu. Yang masalah qunut juga begitu. Imam Asy-Syafi'i ketika bertamu ke Imam Hanafi, muridnya, maka Imam Asy-Syafi'i tidak memakai qunut. Orang sekarang di Nurul Quba pakai qunut, dia jadi makmum kalau pakai qunut.
masjid NU maksudnya yang pakai kunut. Tapi ketika beliau jadi makmum, beliau tetap ikut akun antiviral tadi. Tapi kita di sini ada 1-2 orang yang kalau sholat subuhnya di sini pakai kunut, dia ikut kunut. Ada lah. Ya, mudah-mudahan bisa dapat hidayah semuanya. Baik, mudah-mudahan pertemuan ini membantu kita untuk pembacaan Al-Quran. Kemudian terakhir nanti pada Isya jangan pulang dulu ya.